sesuatu, terlebih lagi untuk acara-acara Pak Sutri di tahun yang penuh dengan ketidakpastian ini. Makanya pertemuan ini mudah-mudahan bisa mendapatkan ide-ide bernas buat kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan surga mulia, pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk hidup dan kehidupan yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Kami berterima kasih bahwa kami boleh bertemu dengan teman-teman Pak Sutri kami dalam suasana yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan biarlah pertemuan pada siang hari ini ya Tuhan, boleh memberikan sesuatu bagi kami untuk kami tetap teguh dan yakin menjalani kebersamaan kami sebagai Pak Sutri, kebersamaan kami sebagai tim Pak Sutri, dan keberadaan kami sebagai sesama Pak Sutri yang telah Engkau urapi di dalam weekend Pak Sutri yang telah lama berlalu kami rasakan. Bapa yang Maha Pengasih, pada siang hari ini juga atas berkat-Mu kami boleh berkesempatan untuk mencurahkan hati kami, walaupun hanya sekejap, tetapi biarlah itu boleh memberikan sesuatu bagi kami sebagai sesama Pak Sutri untuk bisa saling menguatkan dan mencerahkan di antara kami. Kami juga teringat ya Tuhan, kepada teman-teman Pak Sutri kami yang tidak dapat bergabung pada siang hari ini, karena berbagai alasan dan hal, kami yakin dan percaya Tuhan pun ada di antara mereka dan memberkati mereka. Biarlah pada saatnya nanti kami boleh Engkau pertemukan dalam suasana yang lebih indah. Engkau sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir acara ini, dan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, pusat kehidupan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, sedikit latar belakang dari seksi Pak Sutri. Si Pak Sutri bersepakat untuk kemudian bisa membuat acara ini sehingga ada keterkaitan langsung di antara kita, walaupun kita terpisah karena tidak mungkin bisa ketemu di saat-saat seperti ini. Nama Pak Sutri mengucapkan terima kasih buat Pak Sutri Agus Klodi yang telah memungkinkan Zoom pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Sutri Agus Klodi. Dan temu kangen ini mudah-mudahan bisa menguatkan kembali kita bersama ke depan, khususnya untuk Pak Sutri di GKI Kebang Baru untuk acara-acara apa saja yang mungkin nanti akan dilakukan. Itu nanti akan kita sampaikan di akhir acara. Dan pada kesempatan ini saya langsung saja memberi kesempatan kepada Pak Sutri Rulinoni sebagai moderator untuk bisa memberi kesempatan kepada setiap kita memberikan kesan-kesannya di masa-masa PSBB ini. Silakan Rulinoni. Baik, terima kasih Pak Sutri, Dedi Lulu. Selamat siang semuanya. Sehat semua ya. Kita mau sharing 1 menit minimal, maksimal 2 menit. Nanti saya akan kasih time-nya. Jadi kita masing-masing menceritakan apa yang kita lakukan atau kesan apa atau apa sajalah yang terkait dengan masa pandemi COVID-19 ini. Kita di rumah, kita WFH, anak-anak juga sekolah mungkin di rumah, jadi apapun lah, kita bisa sharing di sini untuk berbagi cerita. Seperti tadi yang katanya Pak Sutri Vera tadi, Rain Vera, semuanya jadi buka YouTube, bikin makanan, segala macam lah, seperti itulah kira-kira. Oke, kita mulai dari Pak Sutri Tohong Wiwi dulu ya. Nanti selanjutnya saya akan tunjuk satu-satu sesuai dengan urutan. Baik. Silakan. Ya, saya dulu ya. Selama
pandemi ini saya ada kerjaan sampingan sebenarnya. Ya, di beberapa tempat sudah saya beritahukan, jadi tidak bosenin. Saya bantu Tante Catherine membereskan buku-buku Pamakonda, lalu mengirimkannya ke sekolah teologi atau gereja yang membutuhkan. Lalu yang kedua, perasaan yang terasa itu bingung, khawatir kalau ada jemaat yang meninggal. Itu masalah COVID apa enggak? Karena kadang saya lagi bayangkan kalau pakai APD itu gimana. Dan puji Tuhan selama pelayanan itu enggak pakai APD ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari saya, mencoba mendengarkan getir pergumulan anggota jemaat melalui video call atau telepon, rasa sekali rasanya. Dan Wiwi sebagai pasangan sungguh menopang, dalam tanda kutip mungkin membiarkan proses itu berjalan. Jadi saya dan Wiwi, khususnya dari saya, bisa melewati ini sampai detik ini. Itu pengalaman singkat selama pandemi ini. Terima kasih. Oke, kalau aku, karena masa seperti ini yang mengkhawatirkan kalau udah abang bilang, aku keluar ya ke rumah sakit, begitu. Nah itu aku udah cerewet tuh. Pulang telepon ya, aku yang buka gerbang, aku nggak buka pintu, kamu ke kamar mandi, kayak gitu-gitu kayaknya diulang gitu kan. Terus ini baju buat di mobil, kalau rumah sakit tukernya di mobil ya, bajunya jangan bawa masuk ke rumah gitu. Jadi seperti itu yang harus diulang-ulang, dan mungkin abang bosen kali ya, enak kali karena diulang-ulang terus. Sampai suatu saat dia bilang, enggak kok, aku kan cuma sebentar di rumah sakit. Nah kan kita nggak pernah tahu sebentar atau lamanya, rupanya ada, seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pergumulannya adalah kalau dia udah terima telepon konseling, itu susah payah anak-anak kita kurung. Atau kalau rapat yang sifatnya, rapat apa pertemuan yang harus kita sepakat sama anak-anak, nggak usah keluar. Tapi anak-anak kan ada batas. Udah 2 jam, pada turun, yang bikin Milo lah, bikin makanan lah, gitu kan. Itu sih yang jadi ekstra buat kami. Jadi ya harus pinter-pinter kalau misalnya papa ada zooming, ada rapat, ada konseling. Karena wifi hanya ada di bawah, begitu. Kalau dia ke atas itu susah, jadi harus di bawah. Dan sebawah itu kan ruangannya terbuka. Itu pergumulan semasa ini, dan ya di masa COVID ini mungkin wajah saya seperti daftar menu, Bapak Ibu. Kalau mamanya muncul di kamar, langsung makan apa kita mah, gitu. Jadi kayaknya wajah saya ini wajah daftar menu-menu yang muncul begitu. Jangan pernah nelongok kamar anak-anak, karena kalimat yang keluar, makan apa kita mah, gitu kan. Jadi itu pergumulan kami. Terima kasih. Saya akan tunjuk ya. Enggak, Mas Ruli? Oh gitu, oke. Ya, baik, terima kasih Pak Sutrito Wiwi. Ini kita tes ya, yang pertama tadi itu makan waktu 3 menit 15 detik. Nah, tapi kami nggak berani untuk memutuskan pendeta atau dosa. Kalau yang lain boleh ya. Oke, jadi kurang lebih tahu ya range waktunya tadi, seperti tadi itu 3 menit 15 detik. Jadi mungkin agak dipersingkat lagi ya ceritanya. Oke, yang kedua Pak Sutri Renvera, silakan untuk sharing di sini. Udah. Dimulai dari ya. Menghadapi situasi ini, pertama sangat mula-mula tuh sampai kadang ada kayak merinding gimana gitu, takut ya gitu ya. Tapi terus ada juga kemarin tuh yang bikin ini, waktu bulan lalu Bang Ren itu sempat demam. Saya juga ada khawatir karena kami cuma berdua, karena Rumuel yang bungsu sudah terperangkap di Bandung. Lalu saya minggu lalu saya juga sempat demam. Pas hari Minggu yang lalu hasil tes demam berdarah ternyata bukan, 3 hari demam. Jadi walaupun di rumah itu kita kok bisa seperti itu. Dan itulah jadi semuanya itu serba ini. Dan satu memang ada kerinduan yang tak tersampaikan waktu tanggal 10 Mei kemarin, harusnya anak kami sekeluarga dari Denmark akan berlibur di sini 3 minggu. Tiket sudah dibeli jauh-jauh hari, tapi itu semua batal. Tapi tetap kita berserah untuk waktu Tuhan yang terbaik. Gitu. Ya. Dikit lagi, jadi kami ngunjungin, rindu sama anak yang paling gede di Pondok Gede, 4 kali ke sana, tapi dia di pagar,
di gerbang, kami duduk di mobil, kami buka pintu, kami ngobrol sampai pakai masker, cuman hai-hai gitu, sambil nganter donat kentang yang tadi tuh, yang udah berapa kali dibikin. Nah, itulah yang kami jalanin setiap hari, sambil berusaha bersyukur terus lah dengan situasi ini, mudah-mudahan cepat berlalu. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih. Silakan. Iya, memang saya kira di awal-awal pandemi ini memang ada rasa kekhawatiran. Sekarang memang sudah semakin semakin bisa kita ngikuti. Di awal-awal itu pada bulan Maret itu saya mengikuti seminar PI di gereja AKBP Kebayoran Baru. Pas pada saat yang penatua yang terakhir itu. Nah, jadi 4 hari kemudian saya dengar pendetanya yang memimpin itu kan kena COVID. Kemudian seminggu beliau meninggal kan. Nah, di situ saya langsung agak begini, tetapi saya tidak ceritakan ke ibu ini supaya jangan terlalu khawatir gitu. Dan ya bagaimana ya? Karena kita itu di situ tamu, sehingga memang sebelum waktu selesai seminar itu, saya karena ada acara di gereja kita, saya langsung buru-buru pulang, jadi tidak sempat salaman gitu loh. Ya, dengan pendeta yang mimpin, dengan yang nggak sempat salaman, langsung lari aja diam-diam gitu. Jadi gimana ya? Ada syukurnya juga saya pikir. Saya kira itu aja tambahan lah ya. Dan juga satu lagi Bang Ruli, kemarin kan di kompleks kami juga ada saudara teman kita juga yang kena juga gitu ya. Nah, ternyata coba kita justru yang pertama-tama langsung ingin membantu itu tetangga-tetangga yang saudara-saudara kita Muslim. Cuma karena dia tahu bahwa kita dekat dengan itu, ditanya, Pak Renat bagaimana kita? Ya sudah, kita atur aja. Nah, sehingga tiap hari itu justru warga itu semua yang Muslim itu dijadwal mengantar makanan segala macam seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang saya berpikir, wah ini ternyata saudara-saudara yang Muslim ini juga ternyata lebih peka juga begitu. Jadi itu aja lah saya kira sharing-sharing dari saya. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutri Renvera. Berapa menit? 3 menit 10 detik. Wah, tadi kan saya udah minta tadi. Ya. Selanjutnya Pak Sutri Jody Binkan, silakan. Selamat siang semuanya. Kalau pas COVID ini saya tetap kerja, lockdown cuma sebulan dan selebihnya kerja tetap ngurusin klien yang kena narkoba dan tetap rasa was-was ada karena kebanyakan klien narkoba itu dari kepolisian, jadi ada yang sudah di penjara, ada yang ini, tapi tetap berserah sebenarnya. Gitu. Terus terakhir kemarin juga Om Hengki nggak ada, kita nggak memutuskan untuk tidak melayat karena tadinya sih supaya papa mama juga nggak ikutan, tapi ternyata mereka ngumpet-ngumpet gitu loh. Akhirnya sebenarnya yang mesti dijaga ini papa mamanya nih, gitu. Akhirnya ya sedikit marahin papa lah gitu loh, karena takut ya umur juga gitu. Itu aja sih, kalau anak-anak semuanya mengerti, bapak ibunya kerja juga sampai malam ngurusin orang, mereka mengerti. Jadi semuanya sudah bisa menangani sendiri, bisa masak, bisa ngangkat aqua apa segala macam, dan ada yang ini. Itu aja kalau sharing dari saya. Jadi. Ya, terima kasih. Selamat siang. Kalau sama saya dengan istri saya, kita semua sama-sama kita melayani. Kalau saya mungkin hanya lockdown. Waktu itu saya masih ingat dari 15 Maret sampai akhir Maret. Jadi awal April itu kita sudah kembali aktif kembali karena mau nggak mau, karena kita pada akhirnya pun juga kita menjadi salah satu gugus untuk pencegahan COVID di kantor saya. Jadi ya mau nggak mau kita harus menghadapi itu. Pertamanya sih awalnya sih agak deg-degan, tapi lama-kelamaan jadi kayak hand sanitizer itu udah kayak minuman aja gitu. Jadi kita dibalurin satu badan aja udah. Terus kalau pulang kita udah nggak mau ketemu
sampai di rumah otomatis kita di depan itu baju saya buka semuanya, saya nggak ketemu siapa-siapa. Akhirnya saya mandi dan ya banyak pakai hand sanitizer, jadi di badan ini isinya hand sanitizer baunya. Jadi mau nggak mau seperti itu, tapi ya saya tetap juga berserah sama Tuhan. Saya pikir selama kita punya tujuan baik, kita mau menolong sesama kita, ya saya yakin kalau memang itu Tuhan izinkan, pasti kita selalu dilindungi. Saya yakin percaya itu aja sih. Cuma mungkin pengalaman yang paling ininya juga memang ya kami harus kehilangan Om Hengki, itu aja sih yang waktu kemarin yang simpang siur yang antara apakah betul-betul COVID atau memang karena komplikasi dari penyakitnya. Ya itu sedih. Ya kalau yang lainnya sih juga teman-teman sejawat saya juga kakak-kakak kelas saya semuanya senior saya itu banyak juga yang sudah kena korban akibat COVID. Cukup sedih juga sih, tapi itu juga menjadi satu kewaspadaan buat saya berdua dengan istri yang dimana kami yang berhubungan langsung dengan pasien tentunya. Terima kasih. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Pak Sutri Jody Pinkan. Kita boleh kasih aplaus untuk pasangan dokter kita ini. Luar biasa. Dokter sekarang menjadi pahlawan loh. Jadi keren. Oke, selanjutnya saya beralih ke Pak Sutri Bendesi. Silakan. Apa dulu aja. Iya, terima kasih. Silakan, waktu dimulai sekarang. Ya, di awal saya sih tetap berolahraga, kebetulan rumah dekat UI, kalau pagi jaga kesehatan, ya lari, kalau enggak naik sepeda, jalan kaki juga. Dan was-wasnya nggak terlalu was-was banget, tapi istri lebih was-was banget, dan semuanya dikontrol lah gitu ya, udah cuci tangan dan sebagainya. Jadi ya tetap berserah, dan kami setiap hari khusus juga ada jam-jam tertentu yang sampai saat ini masih secara ritual mendoakan untuk pandemi ini. Itu aja. Dan kalau dari pekerjaan ya kosong lah kalau buat saya, tapi kebetulan Desi ada, dan belakangan ada training seminar yang mulai ada. Terima kasih. Oke, aku. Baik, terima kasih kesempatannya. Iya, seperti yang tadi Mas Ben bilang, orang laki ya barangkali ingat nggak Yoyo, orang laki itu kok kayaknya suka agak sedikit mengabaikan. Jadi kalau habis dari luar rumah tuh nggak langsung ganti kaos gitu loh. Sementara kalau saya pribadi di awal-awal udah kayak orang paranoid, habis ke depan warung beli sayuran, masuk lagi ganti baju semua, mandi lagi, satu hari bisa mandi 3 kali. Itu di awal-awal, dan ternyata itu berdampak pada perasaan yang kemudian jadi cemas, perilakunya jadi pola tidur berantakan, seharian itu bisa tidur bolak-balik karena bingung mau ngapain, kerjaan juga nggak ada, semua kelas ditunda 2 minggu pertama. Sesudah itu mulai merilis perasaan menjadi lebih nyaman. Somehow memang betul ketika kita perasaannya menjadi lebih nyaman, ternyata jalan terbuka. Dan sebagai pekerja yang sangat tergantung pada orderan, pada waktu mulai terasa nyaman di hati, SMS masuk minta untuk melakukan yang namanya online seminar. So, online classes yang seperti ini. Dan itu beruntun, banyak banget. Jadi di tengah COVID ini ternyata banyak orang membutuhkan bantuan psikologis supaya bisa mengatasi stresnya, dan aku laris. Jadi dapat kelas-kelas. Meskipun kalau bicara honor, ya jauh dibandingkan dengan waktu offline, akan tetapi paling tidak dalam 3 bulan terakhir ini ada bunyi ting-ting kredit pada rekening Anda buat beli tepung, bikin roti ya Mbak Ren. Itu jadi ternyata ketika kita perasaannya sudah oke, acceptance terhadap kondisi ini, itu jalan jadi terang, solusi keluar, dan itu benar banget kami alami. Plus lagi
ada ritual baru yang sekarang kami jalani setiap jam 12 siang, jam 6 sore, dan jam 9 malam itu kami lakukan dengan doa bersama. 5-5-nya ikut selalu gitu, bersatu rumah. Itu aja. So, terima kasih atas kesempatannya dan kita mesti berterima kasih sama teknologi loh, karena kalau nggak ada teknologi susah banget nih ngumpulin kita semua kan. Nah, karena ada teknologi kita bisa temu kangen di sini. Ya, thank you atas kesempatannya. Terima kasih Pak Sutri Bendesi. Ya. Oke, lanjut dengan Pak Sutri Pak Sahat Marsi. Silakan. Sahat, diulang ya, Sahat Marce, Pak. Bapak duluan, saya dulu. Ya, Sahat Marce. Ya. Kamu dulu. Baik, terima kasih. Salam ketemu di layar dengan teman-teman semua, Pak Sutri. Jadi kalau mau berbagi pengalaman selama pandemi ini, 2 bulan pertama mungkin yang paling terasa berat karena kebetulan pada waktu itu ada beberapa anggota keluarga masih sangat dekat itu mendahului, tapi kita tidak bisa menghadiri pemakamannya. Itu sungguh sangat berat rasanya. Tapi ya kita dalam doa kita jalani semua dengan baik. Itu dukanya lah ya. Kalau sukanya ada satu juga yang saya sadari bahwa sebenarnya ternyata istri bisa masak juga gitu loh. Tadinya nggak menyangka sampai begitu dan lumayan lah nggak mengecewakan. Cuma ya mungkin ada sedikit argu-argu kadang-kadang gitu. Dan di sisi lain adalah bahwa ternyata banyak juga yang bisa dikerjakan dalam keadaan ngelamun ini, memperbaiki hal-hal sedikit-sedikit yang ada di rumah yang dirasa kurang gitu ya, benerin sedikit. Nah itulah pengalamannya, mungkin singkat saja, dan sekarang mungkin Marci akan lanjutkan dengan pengalaman dia mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Halo, masih boleh? Boleh, 1 menit ya Bu. Oke. Sebetulnya bagi kami tuh nggak terlalu ini ya terasa karena selama ini kan kami pensiunan juga ya. Selama ini udah dua-duaan aja di rumah. Jadi nggak ini, cuman ya itu biasanya saya masih ada keluar karena masih ada kerjaan yang sekali seminggu sekali pergi. Tapi sekarang kan benar-benar lockdown, jadi ya nggak bisa kemana-mana. Tapi ya tetap olahraga aja, jadi seminggu 2 kali, 3 kali, kalau bisa jalan keliling kompleks aja. Tapi itu protokolnya tetap ditahan, pakai masker. Tapi begitu pulang langsung disemprot dulu sebelum masuk ke rumah, habis semprot langsung mandi semua. Nggak boleh enggak. Itu protokol dari anak-anak, terutama yang gede. Itu benar-benar steril banget itu si Meryl langsung, mama papa pokoknya dari manapun kita harus ya itu siapapun yang datang ke sini, barang apapun yang masuk sini semua disemprot dulu. Itu yang paranoid juga sih, tapi ya udahlah, tapi memang itu yang kita jalani selama ini. Tapi kami bersukacita sih karena ya sebetulnya bedanya hanya anak-anak di rumah ya. Mereka banyak kerja dari rumah ya, karena yang Meryl kan bu guru ya kerjanya dari rumah, ngajarin anak-anak begitu. Leo juga IT ya kerjanya dari rumah juga. Terus yang kecil musik juga dari rumah, bikin kayak gitulah mereka. Jadi ya bedanya cuman ya karena anak-anak makin banyak di rumah. Ya, dan kayak Wiwi bilang sih, apa-apa kita sebentar-sebentar ke dapur lihat apa makan apa mah kita. Tapi ya untung karena udah gede-gede jadi udah pada bikin sendiri. Seneng juga sih mereka bisa bantuin, bikin apa ya mereka yang bikin. Ntar kita orang tua tinggal makan aja. Udah itulah pokoknya sharing kami. Ini kami tetap bersyukur bahwa ini semua ini mempererat kami semua. Kami dapat lebih dekat, lebih saling mengenal. Karena selama ini kan satu pergi pagi, pulang malam, nggak pernah ketemu kan. Jarang ketemu, kadang mereka pulang gitu udah tidur. Jadi ya kayak gitu. Tapi sekarang udah makin seneng gitu. Ya puji Tuhan semuanya aman-aman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutri Sahat Marsi. Kita lanjut. Marce. Oh, Marce, sorry. Bu Marce ya. Kita lanjut dengan Pak Sutri Agus Klodi. Ini kita siang ini terlaksana menggunakan Zoom dari Mas Ajus nih. Thank you ya Mas Ajus. Silakan.
Ya, terima sebenarnya mencoba enjoy. Kalau saya sih nggak ada terlalu masalah karena pekerjaan bisa dilakukan di rumah. Jadi udah komputer 3 bulan di sini. Jadi komputer dari kantor diboyong ke rumah. Terus kemudian ya kita intinya sih harus kompak. Jadi pembagian tugas dan seperti tadi lihat-lihat rumah, benerin dan sebagainya, toilet, toren dan sebagainya. Jadi belajar juga untuk sabar sama istri, masak awalnya tapi kemudian bisa masak macam-macam lah akhirnya. Itu aja sih, mungkin tambahan. Kalau apa ya? Kalau selama masa pandemi ini tuh rasanya kita tuh kayak keluarga Ingalls gitu yang di Little Prairie. Jadi apa-apa yang rusak tuh perbaiki sendiri, terus apa-apa yang kurang bikin sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kalau inget, iya ya kita kamu kayak si Charles Ingalls dia waktu dia benerin lampu gitu kan. Wah kamu bisa benerin lampu. Wah kamu cuma nggak bisa benerin AC aja dia. Jadi yang paling tantangan besar sih buat kita, karena kita udah nggak pakai asisten lagi. Jadi selama ini kan selalu dibantu asisten, tiba-tiba kita nggak berani untuk masukin orang tiap hari. Jadi mau nggak mau kita masaknya tandem. Jadi kadang-kadang kami di dapur berdua gitu. Dia bikin sayur, aku bikin lauk, atau aku bikin sayur, dia bikin lauk gitu. Jadi terus anak-anak juga kita bisa jadi tim lah gitu di rumah. Jadi kapan ada yang tugasnya beres-beres, ada yang tugasnya apa. Jadi intinya walaupun kita nggak pernah keluar rumah ya, kita hampir nggak pernah keluar rumah dari bulan Maret tuh, baru 1 kali aku keluar dari pagar gitu. Jadi selama itu tuh selalu di dalam rumah gitu, dan puji Tuhan sih anak-anak nggak pernah ngeluh bosen dan teriak-teriak pengen keluar juga sih. Jadi ya kita bisa enjoy waktu kita di rumah sih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutri Agikodi. Lanjut untuk Pak Sutri Victor Adinda. Silakan. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Ya, saya paling berat itu pas awal-awal kejadian, terutama di bulan Maret. Karena kan mama saya meninggal di bulan Maret itu akibat pandemi ini. Yang menyedihkan itu bagi saya, sejak dia masuk rumah sakit sampai jadi dimakamkan, saya nggak bisa boleh ketemu gitu loh. Even pun dimakamkan, ya kami nggak bisa ke makamnya almarhumah. Itu yang awal-awal yang paling menyedihkan bagi saya. Dan sebelum mama saya dibawa ke rumah sakit, kami berdua ini yang ada di rumah tersebut, kami kebetulan tetanggaan ya, pisah rumah, tapi pas kakak saya bilang bahwa mama saya lemes banget, ya kami ke situ dan kami membantu mempersiapkan supaya almarhumah dibawa ke rumah sakit, diangkat ke ke mobil, dan kami karena kami nggak tahu awalnya, jadi close banget tanpa menggunakan masker dan segala macam, sarung tangan, semuanya mempersiapkan, termasuk menggantikan bajunya segala macam, dan dibawa ke rumah sakit. Ya awal-awal memang nggak ketahuan bahwa itu adalah positif, tapi terakhir setelah tahu positif, kami berdua stres juga ya, karena merasa sedikit khawatir, bukan sedikit khawatir apa yang terjadi gitu atas diri kami berdua, mengingat kami adalah kontak langsung dengan mama almarhumah. Ya, kami isolasi mandiri sendiri selama 14 hari. Puji Tuhan, saya bilang sama istri saya, Mam, ini kalau bukan pertolongan dari Tuhan, kita nggak bisa seperti ini. Gitu. Secara teknis, kita itu kontak langsung sama mama kita.
Tapi puji Tuhan kami diawasi oleh petugas Dinas Kesehatan dari Tangerang Selatan di sini, dan kami diawasin terus setiap hari di SMS, di WA, di mana kondisinya segala macam, termasuk ukur suhu segala macam. Kemudian kami disarankan setelah lewat dari 14 hari kami diminta datang ke puskesmas untuk dilakukan rapid test. Puji Tuhan hasilnya negatif, dan sejak saat itu stres kami agak sedikit berkurang, dan saya bilang lagi sama saya, Tuhan betul Mam, kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa seperti ini. Tuhan yang melindungi kita untuk tidak tertular oleh virus tersebut, meskipun kita kontak langsung dekat sekali dengan almarhumah mama saya. Sejak itu ya saya karena stres mungkin asam lambung saya jadi punya penyakit asam lambung, tadinya nggak punya. Badan meriang segala macam, tapi saya coba terus untuk merilis. Saya ke dokter, dikasih obat untuk asam lambung. Saya tadinya nggak tahu kalau itu asam lambung karena badan meriang, tenggorokan sakit. Dokter bilang ini asam lambung Pak, dikasih obat, akhirnya rilis. Dan lama-kelamaan saya coba untuk memaintain. Terus saya olahraga setiap hari, dari pagi 2 kali sehari saya olahraga, jalan aja. Karena orang seusia saya ya gitu. Nggak tadinya sih zaman muda dulu suka jogging gitu ya, tapi sekarang hanya jalan kaki aja. Jalan kaki muter kompleks setengah jam, pagi, sore, dan sudah 4 menit Om. Nah, kan 4 menit. Terima kasih. Oke, jadi saya pas ya? Saya pas aja atau gimana? Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau ada silakan. Mungkin sedikit aja. Jadi betul, sedikit aja. Jadi saya ngerasain seperti tadi pasangan saya cerita, kami berdua full kontak body sama almarhumah mama, tapi itu udah kita lewatin, dan saya bersyukur itu adalah bentuk penghargaan saya terakhir kepada mama untuk merawat mama. Karena setelah itu kita nggak ada kesempatan lagi sama sekali menggendong, merawat, memandikan mama pada waktu mama mau dibawa ke rumah sakit. Itu aja. Dan kemudian ada masa-masa down, terutama pasangan saya yang kondisinya menurun karena pikirannya, dan karena anak kami ada di Semarang belum berkumpul gitu. Tapi udah kemudian lambat laun akhirnya dijawab sama Tuhan, kita berkumpul lagi bertiga, dan saya mulai merasa bisa menerima keadaan. Karena mulai menerima keadaan, saya menjadi lebih semangat, dan saat ini kondisinya menjadi lebih baik. Itu aja, terima kasih. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, memang pemeliharaan Tuhan luar biasa ya. Oke, lanjut ke Pak Sutri Sandeyo, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Cepat aja. Awal pandemi itu pasti kita... Suaranya kurang keras, Kak. Kayo, suaranya kurang keras. Sekarang gimana? Oke. Pada awalnya kita pasti down lah ya, sedih karena semuanya harus dari rumah. Terus kami juga sedih karena tante kami meninggal dan kami tidak bisa melayat. Dan hari ini kami juga sedih karena om kami meninggal dan kami agak ada kesulitan untuk melayat. Jadi kayaknya kok makin banyak orang meninggal gitu loh di sekitar kita, baik gara-gara COVID maupun bukan gara-gara COVID, dan kita kayak nggak berdaya karena kita kayak disekap di rumah. Tapi memang pasti ada maksud Tuhan. Hal yang positifnya adalah kami jadi menikmati bekerja belajar dari rumah dan memasak, mencoba resep-resep tuh sama ya Kak Vera. Dan yang saya ingin pelajari adalah bahwa kita tetap bisa memancarkan kasih itu dengan cara menelpon orang. Sudah saya ceritakan di kelompok dialog kami, saya jadi senang menelpon orang.
Karena kan kita kalau WA aja tuh kayak nggak begitu gimana gitu ya, kayaknya kasihnya nggak tersalur langsung gitu. Tapi kalau nelpon itu kita kayak bisa berdialog, nguatin. Jadi akibatnya saya merasa bahwa pelayanan kita itu adalah menelpon orang. Lalu yang ketiga, kami jadi bisa saat teduh satu keluarga dengan mama yang bingung kenapa tiap hari Yoyo ada di rumah gitu kan ya. Dia kan demensia. Terus kita bisa baca Alkitab, kita mulai baca Alkitab yang untuk setahun itu loh. Baca Alkitab 3 pasal 1 hari untuk bisa selesai 1 tahun. Kita jadi merasa ini saatnya refleksi gitu loh. Saatnya pengen tahu Tuhan tuh mau kita apa sih? Pasti ada maksudnya kan. Orang lain nggak ngalami pandemi kok dalam 100 tahun yang kayak COVID ini. Tapi kita diizinkan gitu loh. Ngalamin hal paling sulit dalam 100 tahun terakhir ini. Silakan tadi. Ya, kalau buat saya lebih bisa menata ulang di tanah personal. Sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih dari hidup saya? Itu saya sangat bersyukur. Ya kalau soal pertama-tamanya nggak bisa terima, ya itu saya jalan juga. Tapi sebenarnya mestinya saya tidak perlu mengeluh karena memang saya kan kerjanya juga isi matupang kan, siang malam tunggu panggilan, jadi tergantung panggilan. Tapi memang belakangan panggilan nggak ada sama sekali. Jadi ya saya nikmati dan puji Tuhan selama pandemi ini saya lebih bisa mengenali panggilan Tuhan itu seperti apa dan kelihatannya semakin jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutri Sandeyo. Ini yang paling top nih, nggak ada 2 menit. Oke, lanjut ke Pak Sutri Dwi Rahel, silakan. Terima kasih. Saya terakhir mengikuti PMJ tanggal 15 Maret. Kemudian keputusan untuk tidak ada COVID. Kemudian saya bingung karena salah satu anak saya ada di Malang. Kemudian saya kontak dan Pak, tapi saya kan nggak konsultasi skripsi. Ya, usahakan untuk segera cari tahu bisa pulang nggak, mumpung masih bisa pulang. Kemudian Selasa tanggal 17 Maret itu ada berita kalau semua dikosongkan, terus segera cari tiket, dan kebetulan ada tiket pesawat yang diskon 50%, langsung beli malam itu juga. Rabu pagi tanggal 18 anak saya sudah sampai di Soekarno-Hatta. Itu untuk anak, dan konsultasi skripsinya lewat online dengan 2 dosen pembimbingnya. Kemudian masalah pekerjaan, kami punya servis sofa dan kitchen set itu berhenti sama sekali. Kemudian baru sekitar 2 minggu ini sudah mulai ada pelanggan untuk perbaikan sofa dan kitchen set. Yang lain masih ada yang menunggu karena takut kena COVID. Pada umumnya mereka yang yang orang-orang yang sudah lanjut usia, jadi dipending dulu. Kemudian dengan kami berempat ada di rumah, sering makan di rumah, dan itu menjadi Rahel jadi pinter masak karena buka-buka YouTube, dan masakannya lumayan juga seperti yang diharapkan, karena beberapa YouTube yang ada disatukan resepnya, dan akhirnya ketemu juga masakan yang enak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Rahel, ada tambahan? Masih sedikit lagi tapi tinggal Ya. 10 detik. Ya, buat saya anak-anak yang WFH juga sama yang kuliah masih jarak jauh ini
Dia bilang, "Ma, gimana kondisinya seperti ini terus?" Ya saya bilang, ini introspeksi diri untuk kita lebih intim dengan Tuhan, dan berkumpulnya keluarga itu ada maksudnya supaya kita saling sharingnya lebih dekat dibanding berjauh-jauhan. Nah, kondisinya sekarang ini kita semakin dekat, semakin mengenal gitu. Terus yang saya kagum dengan kuasa Tuhan itu, kerjaan dari kantor berkurang, tetapi dengan adanya Instagram, anak-anak membantu untuk mengiklankan lewat Instagram. Semua ada beberapa orang sampai saya merasakan Tuhan benar-benar berkarya lewat anak-anak yang hadir di dalam rumah membantu kami dalam berusaha. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih Pak Sutri Dwi Rahel. Lanjut, rasanya kurang pas nih kalau ketua belum sharing. Silakan Pak Sutri Diri dulu. Baik, terima kasih Pak Sutri Rulinoni. Teman-teman, tidak jauh berbeda apa yang teman-teman rasakan di awal-awal pandemi ini. Yang ada dalam pikiran saya adalah cemas, khawatir, dan bagaimana ke depan yang harus kita hadapi. Tapi perlahan-perlahan kita menemukan pola bahwa ini harus diterima dengan legowo, dengan tetap waspada, dengan apa yang secara ilmu pengetahuan memang harus diterapkan. Akhirnya dengan rasa seperti itulah kita menjalani hari-hari menjadi lebih mantap, lebih yakin, dan penuh kepastian. Salah satu ekses dari pandemi ini juga, doa bersama kami menjadi full team, nggak pernah terputus. Wah, itu memecahkan rekor itu, karena pasti kita selang-seling itu, nggak pernah, jarang sekali bisa full team. Dan sekarang kita bisa full team, doa bersama, dan itu membantu kita. Kemudian berikutnya adalah istri saya, pasangan saya menjadi lebih pintar memasaknya. Jadi, waduh, saya nggak perlu khawatir lagi makan apa nanti, karena udah tersedia. Saya kira itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Waktunya masih 1 menit lagi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ngerasa kayak ikut WEP ya nih ya, WEP Advance. Jadi pertemuan Pak Sutri di weekend. Saya bersyukur banget dengan work from home ini, ternyata jauh lebih banyak hal yang disyukurin daripada sesuatu yang saya mengeluh atau apa gitu. Jadi ya Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi, dia punya rencana untuk masing-masing kita pasti. Cuma kita harus menemukan sisi mana yang kita sadarin untuk selalu bersyukur. Hal yang simpel adalah saya alih profesi ini malahan. Dari yang tadinya kerja di kantor, wanita karir, sekarang full time untuk jadi 6. Karena saya sepanjang hari di rumah. Tapi menyenangkan, jadi saya syukurin itu, saya nikmatin, benar kata Didi, jadi bisa masak, terus masak tiap hari, dan saya udah dapat PR dari anak-anak. Pertanyaannya adalah, kalau nanti kita sekolah lagi, Bunda tetap masak kan? Gitu. Jadi saya udah ada kerjaan untuk jangka panjang. Udah itu aja, saya mengucap syukur untuk semuanya ini. Makasih. Baik, terima kasih Pak Sutri dulu. Lanjut ke Pak Sutri Beta Debi, silakan. Lagi ngunyah kayaknya. Kedengeran? Lagi ngunyah. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Iya, ini kali berkaitan dengan tadi saya sempat ada technical difficulties, jadi kita harus connect lagi segala macam lah. Jadi nggak tahu ceritanya, tapi kira-kira yang kita bayangin adalah ini kan soal sharing ya, bagaimana
PSBB berpengaruh terhadap kita lah kira-kira gitu ya. Kalau saya yang pasti berat badan saya turun. Jadi ada teori yang biasanya kalau di rumah itu terus jadi gemuk, ternyata enggak. Berat badan saya turun. Padahal susah banget sebelumnya dari 85 sampai 83 aja susah banget gitu kan. Tapi ternyata di bawah 80 saya udah. Nggak tahu kenapa, padahal makan snack juga tersedia gitu kan, seperti biasa, nggak pernah jauh dari snack. Goreng-gorengan tetap ada gitu, tapi somehow nggak tahu kenapa kurang. Tapi mungkin olahraga lah. Olahraga pagi rajin. Yang biasanya nggak pernah, ini karena nggak nganterin anak, jadinya olahraga. Walaupun tadi seperti Victor bilang jalan. Alasannya karena kita sudah berumur, padahal emang capek aja, nggak biasa aja, jadinya jalan-jalan aja. Mungkin itu satu hal, jadi mudah-mudahan itu juga bikin kesehatan, di mana saya kan penderita, jadinya mudah-mudahan itu juga membuat tubuh menjadi lebih sehat, gula darah juga nggak terlalu tinggi gitu. Itu pertama. Kemudian yang pasti dapur lebih sibuk, kotor. Lebih kotor, berkali-kali kotor karena yang masak jadi banyak. 4 orang. Jadi bukan hanya Debbie sebagai masak, tapi juga anak-anak bikin cookies lah, bikin makanan itulah. Jadi banyak karya sebenarnya yang terjadi. Jadi saya bersyukur PSBB ini jadi banyak karya. Kita berkarya di dapur, kita berkarya. Saya juga jadi sempat bikin macam-macam. Jadi bikin meja lah, segala macam. Jadi segala macam keahlian-keahlian atau ke hobi-hobi dikit-dikit gitu ya kita jalanin. Jadi saya memandang positif situasi ini. Bumi ini juga kembali menjadi lebih baik. Kalau kita perhatikan di WA Group kan muncul langit yang biru. Setelah PSBB atau new normal diberlakukan, kotor lagi. Jadi saya berharap PSBB masih tetap berjalan dengan baik. Orang-orang agak mengurangi kegiatan di luar, mengurangi biaya transportasi, dan itu kerasa sekali transportasi berkurang. Jadi alam menjadi dapat keseimbangan baru, lebih bersih, lebih bagus, dan kita punya banyak manfaat juga. Kita sama-sama, kebetulan juga nggak ada pembantu lagi, jadi pembantu sudah pulang sebelum PSBB, jadinya ya semua melakukan tugas bagian nyuci piring udah jadi kebiasaan, nyuci baju dan nyetrika yang nggak jadi kebiasaan masing-masing. Itu kan tugasnya atau yang dilakukan Dewi. Mau cerita? Ntar keterusan. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Kalau saya banyak sih, tapi yang satu coba berdamai dengan diri sendiri dengan keadaan kotor. Tadi Mas Yoti bilang dulu masak hanya beberapa kali, tapi sekarang ini mau tidur pun sudah harus rela, dan itu berjuang buat saya. Khususnya saya biasa bersih, tapi puji Tuhan 4 bulan bisa. Tapi satu hal yang saya lihat sampai saat ini, Tuhan berikan semangat buat kami khususnya menghadapi anak kami bungsu Justi. Jadi sebelum pandemi itu Februari dia opname, itu saya tidak terlalu khawatir, walaupun 10 hari di rumah sakit, lalu di rumah 10 hari itu masa-masa dia mengikuti ujian gitu kan. Itu belum corona. Lalu Maret setelah 17 Maret kalau salah 20 dia harus ke rumah sakit lagi, operasi kecil. Itu saya berjuang banget itu dari pagi sampai sore, bagaimana pakai masker, bagaimana stresnya saya ngadepin di rumah sakit dengan dokter yang harus cancel operasi dan segala macam. Tapi habis itu seperti juga dengan pengalaman tadi Bang Victor, saya punya teman itu positif corona meninggal gitu ya. Jadi kami bertemu waktu itu acara SMA 3 dan saya banyak bicara dan bersalaman. Wah, semua teman telepon saya, Dep gimana, tapi memang kondisi saya waktu itu sempat panas juga, tapi saya langsung mungkin di rumah kali karena banyak bergerak, lalu tidak coba stres ya, dan saya nggak mau tes juga, saya takut juga jadi. Oke. Tapi dari pengalaman hal itu saya jadi melihat bagaimana Tuhan Yesus berikan perjuangan yang luar biasa. Sampai akhirnya saat ini pun kami berjuang di Bukti. Ada peraturan pemerintah yang menyatakan masuk ke SMA negeri harus umur. Puji Tuhan Josi umur rapot bagus, tapi belajar lagi dengan iman, apapun itu Tuhan berikan yang terbaik. Di minggu ini juga minta doanya untuk Bapak Ibu, semuanya segala sesuatunya seperti tadi firman Tuhan, Pendeta Tohom bilang, jadi murid itu nggak gampang gitu ya, sampai seumur hidup. Jadi kami berdua pun sekarang masih jadi murid dalam corona sampai selesai. Anak-anak kami pun
dan puji Tuhan seperti Mas Dedi tadi, waktu kami bersaat teduh sekarang tiap malam berdoa. Jadi kalau dulu hanya Sabtu Minggu, sekarang kualitasnya juga bagus, kuantitas itu aja sih. Bersyukur jadi ada hal yang baik, positif di masa corona ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sutri Petra Devi. Lanjut ke Pak Sutri Andre Ari, silakan. Selamat sore. Halo Pung, selamat sore. Selamat sore. Untuk pandemi ini bersyukur. Jadi kita harus mensyukuri apapun. Ya, jadi saya bersyukur menjadi merubah gaya hidup kita. Ya, gaya hidup keluarga. Jadi lifestyle kita ini rubah. Sama di dalam kesehatan. Ya, dan juga di dalam persatuan yang lebih hidup lagi. Jadi bukan hanya saja di keluarga, anak-anak pulang datang dari Bandung dan kuliah melalui media sosial online, dan itu pun menjadikan kita untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi saya 2 minggu setelah adanya COVID-19 ini, bulan Maret, itu kita harus melakukan satu tindakan. Bukan hanya untuk kita aja, tetapi kita lihat lingkungan kita. Banyak yang terganggu di dalam usahanya, terutama pedagang-pedagang kecil. Saya dan istri muter untuk melakukan satu gerakan ya seadanya yang kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Walaupun dengan APD, dengan kita tetap menjaga. Karena kita diberikan akal sehat, itu karunia Tuhan. Biar kita juga tetap menjaga kesehatan kita. Jadi itu aja. Jadi COVID-19 ini merubah gaya hidup untuk lebih sehat dan mendekatkan diri pada Tuhan. Amin. Ya silakan, masih ada 45 detik. 1 menit ya. Saya cuma nambahin bahwa Soalnya nggak kedengaran. kedengeran nggak sekarang? Ya, sekarang kedengaran. Oke. Oh iya, oke. Jadi ketika di luar sana banyak orang kedukaan, kesedihan, kami juga merasakan bahwa terutama keluarga saya bisa, kalau saya ibu rumah tangga yang sehari-hari di rumah, jadi nggak banyak yang berubah, tapi paling nggak kami punya waktu berempat untuk anak-anak sharing, bahkan anak-anak bisa berbagi visi dan misinya. Saya juga, anak-anak lebih menghargai pola hidup sehat, jaga kesehatan, jaga tubuh. Jadi dari kesedihan, banyak nilai positif yang didapatkan buat keluarga kami. Baik, terima kasih Pak Sutri Andre Ari. Lanjut ke Pak Sutri John Dewi, silakan. Ya, terima kasih. Kami jadi lebih punya banyak waktu untuk berdua. Saya secara pribadi sedang membayangkan masa pensiun. Kenapa? Karena tahun depan suami kan di rumah. Hari-hari pasti kami berdua. Dan selama masa pandemi ini, 3 bulan suami di rumah. Kerjanya setiap hari cuman ngurusin tanaman aja. Saya berkutat di dapur aja. Yang tadinya saya masak hanya sekali-kali, maksudnya kalau pagi ya pagi, nanti masak lagi malam. Tapi ini bisa seharian ada apa aja diolah. Kemudian komunikasi dengan suami juga jadi lebih makin baik. Kadang-kadang kita duduk berdua di teras depan sambil nikmatin segala sesuatunya. Itu sesuatu yang buat kami indah, karena hari-hari saya ngurusin usaha mie ayam, kemudian suami bekerja, dari pagi kita baru ketemu lagi malam-malam, setelah malam kita paling hanya bersapa ala kadarnya, lalu doa bersama dan tidur. Di Sabtu Minggu itu waktunya anak-anak. Hari Minggu, Sabtu Minggu kadang-kadang juga milik gereja, harus ke gereja, harus rapat ini, rapat itu, ada ini, ada itu, dan lain sebagainya. Jadi sangat sedikit waktunya. Nah, dengan 3 bulan suami di rumah, saya punya banyak waktu sama-sama dengan dia, melakukan banyak hal, dan menikmati
sekali-kali ya. Besok kalau kita pensiun kayak gini kali ya Pak. Enak gak sih? Ya itulah rasa saya. Saya nggak tahu apa yang dirasa suami saya. Bilang dong yang. Masih ada waktunya. Masih ada waktu kan? Ya silakan. Awal pandemik di lingkungan KRT-an ini mengadakan dapur umum. Di situ saya diajak terlibat karena sebagian orang ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Lama juga sih, sekitar 2 mingguan bakti dapur umum. Di seling waktu juga saya berkebun, nanam bayam, nanam kangkung, terus nanam buah naga. Udah ada hasilnya lumayan gitu, jadi ada kepuasan tersendiri, itu aja sih. Cukup sekian. Baik, terima kasih Pak Sutri John Dewi. Lanjut ke Pak Sutri Helen Maida, silakan. Di unmute dulu. Di unmute dulu, Pak. Belum kedengeran suaranya. Masih belum kedengeran, Pak. Belum di unmute. Ya, oke. Halo. Oke. Ya, oke. Silakan, Pak. Pengalaman selama pandemik ini yang paling berkesan adalah waktu saya sakit. Jadi belakang ini saya sakit. Awalnya itu karena saya tambah sering masak di rumah, bebas makan, nggak pakai rem lagi. Akhirnya apa? Kena pertama itu adalah asam urat. Setelah asam urat, saya obatin, ternyata bukan hanya asam urat lagi. Terjadi pembengkakan dan besar sekali di kaki, bengkaknya gitu. Tahunya itu ada kena apa? Gula darahnya naik. Yang saya nggak pernah sebenarnya punya riwayat gula darah selama ini. Di situ saya heran kenapa itu gula darah naik. Ya memang porsi-porsi makanan selama saya pandemi ini memang melebihi dari porsi biasanya. Akhirnya terjadi bengkak dan itu sempat itu luka karena saya jatuh dari motor. Akhirnya bocor, keluar cairan terus dari kaki. Akhirnya kami ke dokter dan waktu ke dokter itu sebenarnya sudah nggak bisa jalan. Tapi saya yakin bukan saya sendiri. Ada yang menolong saya. Ada yang ikut saya, membantu saya untuk membawa mobil ke dokter. Kami ke dokter, saya dengan istri sama anak, dan saya berobat di sana, saya diperiksa, ternyata memang positif itu gula darahnya naik setelah itu hasil dari labnya. Setelah itu pulang ke rumah dan saya dirawat di rumah oleh istri sama anak juga. Jadi kami di sini cuma tinggal berempat dan saya yakin banget ya ini akan bisa akan bisa sembuh dirawat di rumah dan saya tidak pikirkan ini pandemik ini terlalu mengacaukan pikiran, tidak. Saya selalu bawa ke dalam semangat terus meskipun saya rasakan sakit. Dan saya berusaha terus untuk berdoa. Saya meminta pertolongan supaya tetap saya dikuatkan oleh Tuhan. Itu aja dalam pengalaman saya. Dan sekarang saya sudah bisa jalan normal dan saya sudah sehat. Mudah-mudahan tidak sakit lagi lah. Itu pengalaman saya. Ya. Jadi
istri saya bilang tadi saya nggak usah lagi ngomong lah karena ini kita kan sama-sama kok katanya gitu. Ya, gitu baik, aja. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan di mute lagi ya, Pak. Ya. Lanjut ke Om dan Tante saya nih, Pak Sutri Hapsara Ratna, silakan. Suaranya belum terdengar, Om. Di unmute dulu. Nah, udah. Ya, Oke, sudah. oke. Oke, sudah. Ya, jadi kami berdua ini kan sudah lama pensiun ya, jadi nggak begitu terpengaruh ya. Biasa sekali berdua di rumah, jadi semua dilakukan berdua, jadi sepertinya ya hanya gaya hidup bersih aja yang berubah. Jadi setiap kali mau keluar mesti anak-anak ribut, harus pakai ini, nanti begitu datang pulang ke rumah harus ganti semua dan sebagainya ya. Tapi kami ternyata walaupun pensiunan, ternyata berdampak juga ya secara keuangan. Jadi kami kehilangan penghasilan lebih dari 50%. Tapi ya puji syukur, satu keran tertutup, Tuhan buka keran yang lain. Jadi kami masih terus bersyukur, bisa menikmati, walaupun harus lebih ngirit, tapi nggak masalah. Jadi tetap bersyukur dan tetap bersuka cita. Ini pasangan saya. Halo, terima kasih. Halo, baik, silakan Tante. Memang pertama kali waktu itu agak takut juga karena kita kan udah manula, selalu didengung-dengungkan kalau manula harus hati-hati. Jadi setiap pagi mesti kita berjemur, olahraga, terus sebentar-sebentar disuruh anak ini nurut aja deh. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan udah dianggap biasa aja. Dan kami tetap bersyukur karena ada kesempatan dulu hanya saat teduh berdua, setelah itu bisa sendiri saat teduh, setelah itu berdua saat teduh. Itu merupakan hal yang menguatkan kami berdua. Cuman 1 bulan sesudah kami juga bukan kehilangan penghasilan, juga kehilangan anak kami, bukan kehilangan yang yang biasanya di rumah 7 orang, sekarang tinggal berdua. Karena anak saya pindah. Jadi kami berdua kesepian. Berdua. Terus cari-cari kesibukan, ya macam-macam kesibukan lansia itu. Pada tahu kan? Jadi itulah yang pandemi yang ada sukacita, tapi juga ada kekhawatiran yang kadang-kadang kekhawatiran itu karena dibuat sendirilah, bukan karena apa-apa. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Tante Om. Ternyata pandemi COVID tetap membuat Tante Om tetap nggak berubah ya, tetap lucu. Oke, lanjut sekarang kita tiba saatnya untuk artis kita bicara. Noah, di sini ada Noah. Pak Sutri Virgo Titik, silakan. Halo semuanya. Halo juga. Ya, saya mulai selama pandemi ini karena hari-hari selalu berdua, jadi nggak kerasa. Memang udah biasa berdua. Jadi udah biasa berdua, tapi istri saya kayaknya semakin gemuk gitu loh. Saya bilang sama istri, Ma jangan gemuk-gemuk, nanti susah lo masuk surga, saya bilang. Karena surga jalannya sempit. Jadi kayak gitu, jadi susah nanti. Jadinya jaga makan harus kurus, jadi biar masuk surganya gampang gitu. Jadi kurang pandemi ini ya biasa aja sih gitu, cuma
lebih untuk cuci tangan gitu, lebih pola hidupnya lebih sehat gitu, karena saya juga penderita diabetes, jadinya lebih hati-hati. Itu aja. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih. Pak Titi, ayo. Masih ada waktu? Ada kejadian sih waktu anak sakit. Terus ya sedih sih waktu itu karena saya belum pernah di keluarga ini yang ngalamin sakit DB, terus tiba-tiba si adik sakit DB. Yang sebenarnya itu dari awal itu sudah ada, dari hasil labnya itu sudah ada trombosit turun, tapi ada positif 3 yang menyatakan juga tipes. Nah, dari kakak-kakaknya Mas Agung, udah ini diobatin aja tipes, karena memang dia itu kejadiannya itu di rumah sepupu, terus si adik berdua sakit bareng ceritanya. Dan semuanya itu memang positif tipes sebenarnya. Terus begitu hari yang keberapa masa kritis, kita harusnya balik, tapi belum sempat balik. Sepupunya si adik itu justru dia berdarah mimisan. Terus ngeliatin badannya si adik, rupanya adik keluar bintik merah. Begitu nyampe balik lagi ke rumah sakit, adik udah di masa kritis dan sudah trombositnya tinggal 21. Nah, tadinya si adik langsung diinfus gitu, tapi begitu malam kedua itu si adik itu nadinya ngedrop di bawah 40 sampai ditempel sama saya ini nggak kedetek kalau pakai jam ini. Yang jamnya Mas Ruli itu loh, itu nggak kedetek sama sekali. Jadi harus pakai yang saturasi yang di jari baru kedetek. Nah, panik sekali waktu itu. Nah, tapi terus dibawa ke Pelni, dirujuk ke Pelni, di situ ketemu dokter jantungnya. Terus setelah dia adain observasi semuanya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi waktu itu memang belum naik-naik juga sampai hari H mau turun itu. Tapi dengan semangatnya si adik, enggak mama, ini aku trombositku udah 150 lebih naiknya itu. Jadi aku sembuh, mama aku sembuh. Rupanya dia setiap dipakai buat kegiatan, dia punya nadi naik gitu. Cuma dia kalau lagi tidur itu nggak kebaca. Jadi turun sekali gitu. Sampai saya ketakutan dan panik. Sampai nggak bisa ngapain, soalnya setiap malam itu suster itu dikasih tahu sama dokternya itu harus bawa EKG masuk ke kamar, jadi bikin saya panik. Itu padahal sampai hari terakhir dia opnam itu masih dibawain EKG. Tapi begitu dokter visit ke kamar, katanya nggak apa-apa, nanti seiring ini naik sendiri gitu. Udah. Itu aja sih pengalamannya, jadi lebih mengandalkan Tuhan, karena waktu itu jadi kayak memaksa Tuhan berdoanya untuk adik sembuh gitu. Jadi saya kayak lupa diri gitu. Oh, rupanya kalau ngalamin sendiri yang kayak begini ini susah sekali. Kalau kita ngedoain orang atau kita melawat, yang sabar. Rupanya kalau ngalamin sendiri susah sekali. Jadi saya benar-benar bisa merasakan nggak bisa istilahnya sembarangan kita juga ngasih semangat temen itu harus lihat-lihat juga. Karena rupanya begitu ngalamin sendiri nggak seperti itu kenyataannya. Susah untuk jadi seakan-akan kita maksud Tuhan sembuhin gitu. Itu aja sih pengalamannya. Makasih. Halo. Ya, terima kasih Pak Sutri Virgo Titi. Puji Tuhan, adik sudah sembuh kembali ya. Ngomong-ngomong, album terakhir kapan mau dirilis, Noah? Bulan depan. Oke, amin. Oke, lanjut ke abangku nih, Bang Alvindo Yani. Silakan. Dua jam ya? Boleh. Tapi apresiasi tapi. Terima kasih dikasih kesempatan untuk bersaksi. Kalau intinya hampir sama semua sih ya. Kalau pandemi ini bagi aku dulu ya, Mak. Bagi kami tiap malam persekutuan sama anak-anak berdoa itu wajib.
Jadi sesuatu yang wow lah, gitulah. Biasanya kan sibuk masing-masing. Kalau bagi saya pribadi justru mendapat berkah di pandemi ini. Buktinya konstruksi nggak jalan, saya dapat proyek, terus ada belakangnya ada proyek baru lagi, bukan konstruksi tapi proyek baru lagi ya. Intinya saya bingung juga. Di saat saya bingung, Tuhan ngasih kepastian gitu. Jadi intinya aku ingat Pak Pendeta Tohom minggu yang lalu bilang kita diam bukan berarti nggak bergerak, tapi diam itu fokus ke Tuhan. Itu yang saya dapat dari Pendeta Tohom. Terima kasih. Istri saya mau ngomong kali. Baik, terima kasih. Boleh, masih ada waktu 1 menit. Oke. Terima kasih untuk semua teman-teman. Mengucap syukur kalau kita boleh diizinkan Tuhan ya untuk menghadapi masa-masa yang seperti ini. Jadi menambah pengalaman kita untuk terus beriman pada Tuhan, bahwa Tuhan lebih di atas segala-galanya dari yang kita pikirkan. Sama dengan teman-teman yang lain, kalau pengalaman ibu-ibu tuh pasti sama ya, soal masakan, soal makanan, apalagi anak-anak ngelihat mamanya full ada di rumah, jadi pasti senang makan, terutama anak yang paling gede ini, ya, yang paling besar ini makannya jadi double gitu, triple, jadi kadang-kadang suka ngomong sama dia jangan gemuk-gemuk gitu, sampai bagus juga tadi yang Mas Virgo bilang ya, semoga itu bermanfaat nih buat suami saya. Takut nggak masuk surga. Takut nggak masuk surga. Terus kalau ya selain ibadah, kalau buat aku pribadi, sebenarnya pekerjaan jadi seperti menuntut waktu lebih, karena otomatis bos-bos di kantor mikirnya kita bisa diganggu 24 jam. Karena waktu ngantornya jadi seperti tidak ada batasnya gitu. Sampai malam-malam si abang udah tidur, saya masih di call meeting, ya apa boleh buat gitu ya, daripada dalam kondisi yang sulit seperti ini kan kita semua butuh pekerjaan, butuh rezeki berkat yang dari Tuhan. Jadi ya disyukuri karena ternyata selama pandemi ini semakin memperkuat iman kita lah untuk terus berserah sama Tuhan. Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Abangku dan kakak kelasku. Oke, lanjut ke Masku nih yang kayaknya asik banget ini sama guguknya. Silakan Pak Sutri Aguseli. Halo semua. Halo. Ya, selama pandemi ini kita yang penting bersyukur selalu dan selalu berpikiran positif. Tadinya di awal-awal pas pada saat diumumkan ada yang kena COVID-19, waktu itu mau ada acara Pak Sutri, batal. Gimana ya rasanya? Wah, ini kayaknya pelayanan bubar nih semua nih. Tapi puji Tuhan di tengah-tengah masa-masa kritis ya, dari Maret waktu itu saya ingat April, tiba-tiba ada rekan dari home care yang kebetulan juga penatua di GKI Surya Indah. Ayo dong kita bikin sesuatu pelayanan yang sifatnya nggak harus di gereja. Apa dong? Udah kita bikin rapid test aja. Ya wes, bagian aja di Bogor deh. Ya akhirnya berkembang semua GKI. Waktu itu saya juga sempat ngundang Om dan Tante Hapsoro Ratna ke Cipinang Indah. Saya ingat banget orang-orang di tengah ini krisis ketakutan virus, kita jalan-jalan. Ya itulah, kami menganggap semua ini yang penting kita mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Kita selalu berpikir positif, bahwasanya Tuhan selalu ada bersama kita, menyertai kita selalu. Itu aja sih, yang singkat aja. Nggak sampai 1 menit kan ya? Baik, amin. 1 menit. Kak Seli, silakan. Iya, kalau buat saya kemarin ini yang sempat kaget banget
Waktu Sharon kena PHK di akhir April. Tapi di situ juga kami ingatkan dia kalau itu sesuai dengan doanya dia. Karena tadinya kan dia kalau kerja di sebelum 2 tahun dia harus kalau mau keluar harus bayar denda kan dengan jumlah yang cukup besar. Dan itu ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saya bilang ini jawaban doa kamu sebenarnya. Dan puji Tuhan awal Juni ini dia dapat pekerjaan di Bogor pula. Jadi kami tidak usah deg-degan dengan dia naik kendaraan umum gitu. Jadi puji Tuhan semua segala sesuatu pasti ada yang positif di balik apa yang terjadi. Ini juga saya pangku anjing ini kalau ada yang mau anjing ini lagi diiklanin nih anjingnya nih. Oke, itu aja. Kenapa? Anjing biasa, anjing kampung. Ayo yang mau pelihara anjing. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut, terakhir ini ada Om Heng, udah keluar dari rumah sakit apa? Dokter Gigi ya? Silakan Om Heng. Kedengeran ya? Suaranya udah masuk? Masuk. Sip. Oke. Saya dalam 3 bulan ini dengan kejadian ini hanya menyelidiki terus atau bertanya-tanya terus. Apa sih maksud Tuhan itu ya? Karena apa namanya? Yang tadi udah dibilang sama tadi siapa Beta ya? Debbie ya? Lingkungan jadi bersih. Itu satu positif. Memang jawaban terhadap lingkungan manusia itu nggak merespons benar, dikasih sama Tuhan, berhenti semua sedunia lagi. Kedua, yang saya lihat lagi semua kena masalah krisis ekonomi. Terus maksud Tuhan apa ya? Ternyata dengar saya dari semua ini, semua itu malah berharap kepada Tuhan. Jadi mendekat pada Tuhan. Nah itu saya kira maksud yang kedua. Yang ketiga, semua itu berkumpul keluarga. Jadi keluarga itu mulai, relasi keluarga mulai dibangun kembali. Yang tadinya dengan kesibukan rutin biasa, keluarga itu nomor 2. Sekarang ini ya memang dipaksa berkumpul. Pertanyaan yang saya belum bisa tahu jawabannya, apa selanjutnya? Dengan pola yang baru, Tuhan itu maunya apa? Nah itu masih belum ketahuan. Nah saya harap mungkin kita semua nanti bisa sharing kalau udah tahu jawabannya. Karena saya lihat ke depan itu pasti berubah. Rutinitas berubah, terus susunan masyarakat berubah, ekonomi berubah. Kita ini polanya sekarang cari pola dunia atau cari pola pendekatan kepada Tuhan. Kalau kita berharap pada Tuhan, supaya tadi semua dalam keadaan kepepet, berbalik kepada Tuhan, dijawab. Nah, saya kira itulah yang kita cari. Ya, nah itu polanya gimana belum tahu. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa sharing lagi. Baik, terima kasih Om Heng. Memang beda ya kalau Suhu yang bicara ini langsung dirangkum loh. Dari semua nih kita ada 20 pasutri nih. Dirangkum jadi ada 3 memang ya. Yang pertama itu kita menjadikan lingkungan sekitar kita, bahkan rumah kita itu menjadi lebih bersih. Kemudian kita lebih berserah, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, memulihkan relasi hubungan antara suami istri, bapak, ibu, anak-anak semuanya jadi lebih akrab, lebih akur. Nah mungkin pertanyaan yang tadi Om Heng bilang itu yang maksud Tuhan apa ke depannya, kalau secara manusia ya Om, kami ngelihatnya kita akan menjadi lebih bersih Om, lebih care dengan kebersihan, sering cuci tangan, lalu pakai masker kalau lagi batuk, lalu peduli dengan orang lain kalau kita lagi flu, jangan deket-deket. Jadi kita lebih aware dengan kesehatan kita sendiri. Terima kasih Om Heng. Baik, hari ini kita ada 20 pasutri, semua sudah
mengutarakan sharing apa yang dialami selama pandemi. Kami boleh sharing sedikit juga ya. Oke, thank you. Saya juga pakai timer juga nih, jadi nggak sembarangan. Baik, terima kasih. Buat kami masa pandemi ini, awalnya memang sempat berpikir, kok ada ya ternyata dari mulai awal tahun tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba di bulan Maret terjadi pandemi COVID-19 ini. Apa maksud Tuhan? Tapi ya kita hanya bisa menjalani dan pasrah dan bersyukur ya. Dan ternyata memang kita jalani dengan baik-baik saja. Dan ya puji Tuhan kami sekeluarga berempat, tidak ada yang sakit. Kemudian kita juga jadi rukun berempat dan kita jadi apa ya? Melakukan mesbah itu rutin setiap malam. Jadi kita baca Alkitab, kita nyanyi, kita berdoa bareng, lalu kita juga BPS. Jadi kami juga mengajarkan anak-anak kami untuk mulai untuk ber-BPS, bagaimana perasaan anak-anak sehari ini apa aja. Nah itu jadi kami lebih mendekatkan diri ke situ. Dan memang betul yang katakan tadi Pak Sutri Beta Debbie, rumah memang jadi bersih banget, karena saya setiap hari bersihin kandang anjing, teras, semua jadi bersih. Apa yang belum kejamah, hari ini saya jadwalkan, ini bersih. Besok apalagi ini bersih. Gitu. Ya puji Tuhan sih, kami dalam kondisi baik-baik saja. Silakan Noni. Terima kasih. Kalau saya jujur aja senang dengan situasi seperti ini, ya senang dalam arti Tuhan memperlihatkan bahwa anak-anak peduli juga dengan orang tua, bantu orang tua untuk yang kayaknya saya jenuh dengan jemuran, akhirnya menjadi tugas anak-anak. Ya buat saya sih puji Tuhan. Ya itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Kembali sesuai dengan rangkaian acara kita. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan renungan singkat dari Pendeta Tohom yang nanti sekaligus menutup pertemuan Zoom kita hari ini dengan doa penutup ya, Bang Tohom. Silakan. Ya. Iya, teman-teman, dalam situasi seperti ini kita sangat layak mengingat janji Tuhan tentang keluarga, karena kita Pak Sutri 1 Tawari 17 ayat 27. Tawari 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Teman-teman, berat sebenarnya mengatakan ini dalam situasi sekarang. Tapi sebagai orang percaya, rasanya Tuhan mengandalkan kita untuk mengatakan itu kepada dunia. Ya, loh kok kayaknya sombong banget? Bukan. Karena kita yang menerima janji itu ya. Kalau kita rela menerima janji itu, kita juga harus berani mengatakannya ya. Untuk mengatakan bersyukur itu tidak mudah, tapi hari ini saya membuktikan bahwa teman-teman mengatakan itu ya. Dan yang kedua, kerelaan untuk mengubah arah hidup, arah tujuan ya. Saya ingat sebuah buku yang mengatakan ketika intervensi Allah masuk, maka izinkan dia juga mengubah tujuan kita. Mengubah apapun yang masih bisa kita ubah begitu. Dan itu sudah terjadi tanpa kita rencanakan. Di sini kan nggak ada merencanakan belajar masak supaya lebih pintar masak, kan nggak ada. Atau ada? Jangan-jangan nggak ada gitu ya. Jadi kalau pakai istilah kejadian, kita jadi prokreasi. Kita yang diciptakan segambar oleh Sang Pencipta, ternyata kita bisa mencipta dengan lebih baik begitu. Jadi ini yang coba saya ingin sampaikan dari kisah-kisah Bapak Ibu. Tetapi ketika saya berdialog dengan Bang Dedi soal acara ini, jujur saya bingung mau ngasih apa sama teman-teman. Jadi 1 Tawarik itu terpilih setelah saya dapat inspirasi
dari favorit saya, itu Ebit Giade. Nanti teman-teman bisa download. Judul lagunya adalah Tetes-Tetes Doa Kami. Ya, itu album ke-6 berjudul Tokoh-Tokoh. Ada satu lagu yang dulu saya suka nyanyikan, tapi waktu bikin bahan yang lain, saya khusus mendengarkan 3 album. Album 5, 6, dan 7. Lalu setiap ketemu kata keluarga dan suami istri, saya langsung catat, mencari gitu. Nah, saya nggak pinter nyanyi teman-teman. Tapi ada sebuah doa yang luar biasa dari lagu itu yang demikian. Jadi kalaupun spell saya kurang jelas karena Zooming ini, tapi nanti teman-teman bisa download Tetes-Tetes Doa Kami. Saya coba nyanyikan walaupun agak fales begitu kata pasangan saya. Aku dan istriku setiap saat berdoa atas segala yang telah kau saya ulangi ya. Aku dan istriku setiap saat berdoa agar engkau peluk kami berdua. Aku dan istriku setiap waktu bersyukur atas segala yang telah kau limpahkan. Kami tengah berjuang meraih bintang-bintang, tembus ke pekatan mega. Ulurkanlah tanganmu, taburkanlah kasih-Mu, puji kehadiran-Mu. Amin. Teman-teman, luar biasa lagu itu. Di bait kedua refrennya dikatakan bahwa kami pertaruhkan semua. Oleh karena itu, pandangilah jalan kami berdua. Aku dan istriku setiap saat berdoa sama mengulangi kalimat yang tadi. Tapi permainan kata yang luar biasa adalah diakhiri dengan puji kehadiran-Mu. Amin. Lalu kalimat keduanya, puji kehadirat-Mu. Amin. Lagu ini menginspirasi bagaimana kita sebagai keluarga bertahan dalam situasi sekarang. Bertahan, paling tidak bertahan. Kita tidak tahu kepekatan mega di depan, kepekatan jalan hidup kita. Tidak tahu. Tapi kita berbahagia bahwa Tuhan siap memberkati kita. Kalaupun kepekatan mega akan ada di depan kita, biarlah hanya berkat Tuhan yang mengiringi. Kita tidak tahu semuanya. Tapi saya terharu dan bersyukur kita yang ada di sini bisa berani mengatakan bahwa kita bisa tetap bersyukur dan tetap berdoa, bahkan berdoa bersama. Mengutip judul lagu itu, Tetes-Tetes Doa Kami, ya mungkin kita juga sampaikan tetes-tetes doa kita kepada Tuhan soal relasi kita, soal anak-anak kita, soal anak mantu, soal cucu, soal pekerjaan. Nggak ada pilihan yang lain kecuali datang kepada Dia yang adalah sumber berkat, sumber rahmat dari keluarga dan Pak Sutri. Terima kasih atas segala-galanya, teman-teman. Kiranya teman-teman tetap kuat dalam Tuhan dan tetap menjadi berkat karena kita sudah diberkati Tuhan dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita telah berjuang bersama dengan Tuhan meraih apapun yang Tuhan beri di depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian.
Amin. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, rahmat dan berkat-Mu Kau curahkan pada Pasutri, Dedi Lulu, Renvera, Ruli Noni, Sahat Marce, Victor Dinda, Sandeyo, Andre Ani, Andre Ari, Beni Desi, Virgo Titi, Hapsoro Ratna, Agus Claudia, Jody Pinkan, Purnomo Rahel, Alvindo Yani, Harlan Maida, Agus Seli, Beta Debi, John Dewi, dan orang tua kami yang terkasih Om Heng, juga Toham Wiwi, dan pasutri-pasutri yang lain. Berkati mereka untuk tetap meyakini pertolongan Tuhan dalam diri mereka sebagai pribadi, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai keluarga, dan sebagai seorang yang berjuang untuk meraih apa yang masih Tuhan akan berikan kepada kami. Kami mohon kekuatan-Mu untuk Pak Harlan, terutama juga untuk Ibu Maida bersama anak-anak, boleh menjadi Nathan yang terbaik mengingatkan kesehatan Pak Harlan. Tuhan jamahlah seluruh upaya agar gula darah tetap bisa normal dan tetap sehat dan kuat, sehingga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan bersama dengan keluarga. Kami mengingat Om Heng dengan sakit giginya. Kau jamah Tuhan, biarlah semakin pulih dan tidak mengganggu sistem syaraf yang terhubung dengan sistem syaraf giginya, dan dia tetap sehat dan kuat. Kami mengingat keluarga Pasutri Victor Dinda khususnya dalam menghadapi kekelaman, kepahitan, kegetiran, kepedihan yang masih dialami. Biarlah tangan Tuhan yang kuat itu selalu menarik abang dan kakak kami ini untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih untuk iman yang telah diturunkan kepada kami. Kalau bukan Tuhan, kalimat itu sungguh luar biasa. Biarlah Engkau memberkati abang dan kakak kami ini. Kami juga memohon kekuatan pemulihan bagi keluarga besar Tobing yang karena hari ini pun mereka mengalami kedukaan, baik Pasutri Sandeyo maupun Pasutri Victor Dinda. Hiburkan seluruh keluarga Tuhan. Kami juga mengingat anak dari Pasutri Purnomo Rahel yang sedang skripsi, Engkau memberkati. Biarlah mereka segera dapat menyelesaikan tugasnya. Bagi anak Pasutri Virgo Titi, biarlah pemulihan berlangsung dalam diri anak-anak mereka dan segera dipulihkan. Kami ingat teman kami, Ibu Ika, yang mengingat 40 hari Pak Hengki telah pergi. Biarlah dia mengingat kembali segala cinta dan kasih karunia Tuhan. Kami menyerahkan Pasutri Jody Pinkan dalam pergumulan untuk selalu menjadi bagian garis depan menghadapi situasi pandemi Corona atau COVID-19 ini. Semua Tuhan, pergumulan-pergumulan kami, anak-anak kami yang dekat dan yang jauh, Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Beri kegirangan di hati anak kami semuanya menghadapi proses belajar mengajar ke depan. Beri kami kekuatan untuk juga boleh belajar, bekerja dengan baik dalam situasi ke depan. Sungguh kami mengucap syukur atas semua pertolongan dan cara Tuhan. Kami mengingat setiap pasutri lain yang tidak dapat kami sebutkan. Biarlah mereka boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan semangat yang dari Tuhan sendiri. Dan berkat Tuhan tetap mengiringi. Satu hal yang tidak kami lupakan darimu, seperti pembacaan firman Tuhan hari ini dalam ibadah di GKI, bahwa satu rambut kami pun Tuhan tahu. Itu berarti Tuhan sangat detail pada pemeliharaan kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Engkau akan mempermuliakan kami. Kiranya Engkau juga memberkati semua manusia, seluruh ciptaan, agar kami juga meyakini
ada langit baru, bumi baru, di mana semua orang boleh berdamai, boleh penuh cinta, penuh dengan belas kasihan di hari-hari mendatang. Kami percaya Tuhan, selalu baik yang Kau buat pada kami, mengingat hamba-hambamu yang telah luar biasa berjuang, bahwa bak terakhir dalam hidup kami, Tuhanlah yang buat. Biarlah kami ikut jalan-Mu Tuhan. Kembali kuatkan, teguhkan kami, berkati kami dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih atas kerelaan dan cinta kami masing-masing. Apa yang tidak dapat kami sebutkan, biarlah Roh Kudus menolong kami, menyempurnakannya sampai kepada Allah Bapa dalam segala cinta dan harapan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu turun atas kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Tohom untuk renungan singkatnya, doa dan berkatnya yang sangat menguatkan kami. Acara ini tadi dibuka oleh Pak Sutri Dedi Lulu, maka seyogyanya dan sesemarangnya ditutup oleh Pak Sutri Dedi Lulu juga. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sutri Rulinoni. Atas nama seksi Pak Sutri tentu kami mengucapkan terima kasih buat Pendeta Tohom, Pak Sutri Tohom Wiwi untuk kesediaannya bersama dan memberikan renungan singkatnya. Juga tidak lupa buat Pak Sutri Agus Klodi yang memungkinkan Zoom ini boleh berlangsung dengan baik. Juga Pak Sutri Rulinoni yang boleh menjadi moderator. Teman-teman sekalian, seksi Pak Sutri akan mengadakan webinar Pak Sutri pada akhir bulan ini atau selambat-lambatnya awal Juli. Jadi teman-teman nantikan momen itu dan jangan kemana-mana. Terima kasih buat teman-teman sudah menyiapkan waktunya sehingga hari ini bisa terlaksana. Juga buat Om Heng yang di tengah sakit giginya boleh tetap bergabung ya, tidak ada alasan aku lagi sakit jadi nggak bisa ikut, tapi tetap tetap datang. Terima kasih semuanya dan mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan dalam acara ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya acara lebih baik lagi berlangsung. Mungkin ada usulan, saran teman-teman. 5-10 menit ke depan ada saran usulan buat Pak Sutri GKI Kebon Baru, silakan. Mungkin Mbak Desi. Bisa di-unmute ya? Ini mana sih ininya? Ya, sudah terdengar. Ya. Udah. Usul saran apaan? Mau apa? Palu gada mah, aku mah palu gada. Apa lu mau gue ada? Siap. Maksudnya ke sana Mbak Desi. Aku pengertian banget. Pengertian banget ya. Palu gada. Oke. Siap. Standby. Terima kasih. Ya. Ada yang lainnya? Adakah grup WA untuk Pak Sutri? Ada. Siapa ini? Saya Purnomo. Ada Pak Bun. Ya. Nanti pengaduan itu akan nanti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, mungkin setiap kita mau istirahat sore atau ada kegiatan lainnya, kita berpisah satu sama lain. Oh ya, sebelum berakhir kita foto bareng. Foto bersama, bisa dihitung 1, 2, 3. Pak Sutri Agus Klodi. Ya, 1, 2, ya. Dewi, ya. Ayo Pak, foto dulu. 1, 2, Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.
Terima kasih. Sampai jumpa. Wih, senang tadi ensemble, Claudi, ensemble tadi pertama perdana ya. Aman nih. Thank you, Claudi. Iya. Claudi, thank you. Sama-sama. Nanti Pak Sutri mau nyanyi enggak? Nanti diiringin ensemble kali ya. Tulang rusuk. Tulang rusuk. Lirik tetes-tetes doa udah masuk, tak masukin grup YouTube-nya. Oh gitu. Oh gitu. Nah. Udah bisa dilihat dong ya. Terima kasih. Thank you, dah. Dadah. Bang Tom. Iya. Tadi lupa doain Mbak Sri sama Mas Erwin. Iya. Oh iya, iya. Apa ya? Banyak yang doain. Om Erwin, kemarin saya telepon, jadi operasi usus buntu. Cuma dia belum bisa makan full. Yang terakhir itu saya tanya, jadi masih disuapin juga bukan bubur, cuma susu. Itu terakhir saya telepon. Itu kondisi terakhir. Tadinya hari ini mau video call, cuma saya baru nyampe, langsung kita Zooman. Sebentar saya akan video call dia. Hari ini Pak Derwin udah bisa ikut kebaktian, terus udah nyanyi. Oh, itu yang paling baru ya. Udah bisa nyanyi tadi, udah kasih tahu. Iya. Iya, betul. Di rumah sakit mana, Mbak Desi? Pelni. RSAL. Bintu Harjo. Iya, di Ben Masih di rumah sakit? Masih. Iya, di Ben Hill. Ya. Pendeta Toho mungkin Yanti kali bisa dipanggil Yanti Sinaga. Udah diajak, cuma tadi ada acara katekisasi. Oh, oke. Dan ada BPMJ lanjutan tadi, makanya ini pakai bantuan Agus Claudi ini. Oh, oke. Iya. Nanti diajak lagi. Jane sama itu Jun. Iya, Iya. Oke, dah. Thank you semua. Ya. Bye. Udah bisa masak apa? Udah bisa masak apa, Kak Desi udah bisa masak apa katanya? Oh, banyak. Roti, spesialis roti. Ya. Buka PO nggak, Kak? Belum berani. Pizza, nggak berani taruh harga. Udah nggak pakai harga, kita barteran aja, barter. Barter sama Wiwi masak ini, kirim. Kak Desi masak ini, kirim. Barter aja. Iya. Sama babi goreng. Babi goreng menu Sabtu Minggu. Nanti aja kalau ketemuan potlakan. Ember. Pinggan jadi nggak terima pesanan ya pinggannya. Potlak aja lu. Alexis sudah bisa masak apa kamu? Ditinggal mama terus. Oh dia pasta. Jadi hari ini tuh banyak Zoom. Pertama, PPMJ lanjutan. Kedua, kelas katekisasi. Lalu kita. Lalu tadi perlawatan. Ya, itu. Banyak yang Zoom tadi hari ini. Kita suka zumpa sekarang. Zumpa ya. Kalau nggak jawab apa di BSD. Oke, kita live ya. Dadah. Ya. Makasih Bang Dedi, Bang Ruli, semuanya. Semuanya. Ya, pamit juga, aku pamit. Ya. Pindah Ruli.